Maaf teman-teman, jaringan saya lagi putus. Bentar, kita menunggu kehadirannya Kak Nadia ya. Sebentar. Oh, halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Nadia. Kak Nadia. Siang. Iya. Senang ya kita ketemu lagi di forum ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Kak Nadia untuk memaparkan. Alhamdulillah baik Kak. Baik Kak Nadia. Iya. Ya. Menurut Kakak public speaking itu seperti apa sih? Kenapa Kak? Kak Nadia. Public speaking itu gimana maksudnya? Pengertiannya atau definisinya? Itu sebenarnya lebih dibutuhkan nanti kalau kita tampil untuk presentasi, berpidato, memberikan sambutan, terus juga seandainya kita harus memberikan sesuatu, entah itu biasanya ya kalau orang di daerah-daerah mungkin ada acara lamaran, sambutan itu juga sebenarnya salah satu dari public speaking. Itu tingkat RT, RW misalnya atau kekeluargaan. Kalau tingkat lebih tinggi misalnya pas lagi upacara 17 Agustus itu perlu juga public speaking. Terus misalnya lagi presentasi sekarang banyak banget kan kayak anak-anak muda ngadakan organisasi, terus nanti ada pembicara memberikan materi. Nah, itu juga bagian dari public speaking. Banyak sebenarnya jenis-jenis public speaking itu. Iya. Pokoknya asik lah, gak bosenin, gak ribet. Apalagi nih bagi teman-teman yang suka nyerocos, suka ngomong, suka ngobrol, itu bagus banget kalau misalnya ikut public speaking. Iya. Menurut Kak Nadia, tipsnya bagaimana Kak untuk bisa lancar public speaking itu gimana? Gimana Kak? Terputus-putus. Halo Kiwis from Nepal. Kak ada temanku Kamna, dia dari Nepal. Dia yang dari MOOCs event itu Kak. Yang dari India. Iya. Halo Kamna. How are things? Iya. Long time no see. Oke, thank you semuanya. Apa Kak pertanyaannya Kak Ari Rizky? Tipsnya bagaimana Kak? Tipsnya public speaking untuk supaya lancar gimana Kak? Tipsnya public speaking yang pertama, lu jangan grogi, berani aja. Terus itu udah ada siap topik. Nah, misalnya aku mau ngomong apa ya, kalau gak ada yang mau diomongin, ya udah jangan public speaking. Nah, kalau ada yang mau diomongin, sediakan topiknya. Setelah itu sikapnya berani aja. Nah, sebenarnya banyak tipsnya. Nah, nanti bisa dikupas tuntas saat kita mengadakan pelatihan public speaking dari RWTI Community. Nah, diantaranya baik itu dari segi physically preparation juga ada dari hal-hal lain yang harus diperhatikan. At least ada yang bilang bahwa appearance itu juga penting. Kenapa? Karena itu nanti membuat para pendengar itu interested untuk mendengarkan. Itu ada juga nanti caranya. Banyak kok sebenarnya. Kalau teman-teman di sini bisa komen, coba sambil ketik. Kalian silakan komen teman-teman. Ngapain aja hari ini, sukanya apa? Misalnya aku suka ngegosip. Ngegosip itu kan sebenarnya salah satu bagian dari public speaking. Hanya sifatnya kalau istilah gosip sifatnya kayaknya negatif. Ganti aja ke yang positif. Kalau di agama Islam tuh istilahnya gibah ya. Jangan gibah gitu. Kan belum tentu benar. Nah, apalagi buka aibnya orang atau apa, jangan. Jadi hal-hal yang negatif kita hindari aja, nyerocosnya kita lakukan tuh hal-hal positif. Misalnya kalian suka bikin stand up comedy tuh yang suka guyon-guyon. Nah, itu sebenarnya bagian dari public speaking, cuman di situ sangat humoris banget sikapnya. Gitu. Tujuannya untuk menghibur. Gitu. Gak ribet kok, gampang banget. Iya loh Kak Ari, gampang banget loh ya. Padahal kayak kita ngobrol berdua ini, terus ada teman-teman yang melihat. Karena ini di sosial media, itu juga bagian dari public speaking. Kenapa kok ada public speaking? Kenapa kok
bahasa Inggris ya, memang istilahnya sih mah bahasa Inggris. Speaking itu kan ngobrol, public tuh umum, jadi ngobrol di depan umum. Muka umum. Jadilah public speaking. Begitu kan, Kak Untuk Rizky? iya. Saya mau tanya lagi nih Kak Nadia. Untuk selama menjadi public speaker, Kak Nadia apa ada hambatan-hambatan yang menjadi kendala Kak Nadia? Kalau kendala pernah. Jadi selama saya presentasi, saya melakukan artikel segala macam yang itu bersifat ke public speaking itu ada kendala beberapa, tidak selalu, cuman ada. Di antaranya adalah kalau saya disuruh presentasi di depan murid atau presentasinya di yang setara saya, yang pendidikannya mungkin sama-sama setara, mungkin rasa grogi itu tidak terlalu sehebat saat saya harus presentasi di depan para bapak profesor, ibu profesor. Itu rasanya grogi. Kenapa? Karena sekarang bayangkan, oh salam ke Pak Sani Mbak, oke waalaikumsalam, saya salamkan ya, kok udah tahu nama saya ya. Ya makasih banyak. Nah, jadi aku tadi nyampe mana ngomongnya. Nah, kalau di depannya bapak profesor, ibu profesor, kemudian tenaga ahli, saya harus berpresentasi, itu grogi. Groginya kenapa? Soalnya seperti ini grogi saya. Aduh, nanti takutnya teori saya ini ada yang salah. Saya tadi malam sudah belajar gak ya? Ya sekarang kan ilmu saya tidak sebanding dengan ilmu para beliau yang sudah menjadi tenaga ahli ekspor ya kan. Terus sudah itu para profesor, kemudian para doktoral ya kan. Ya itu pokoknya tergantung audiensnya Kak. Jadi kalau audiensnya itu adalah orang yang apa istilahnya yang menurut saya pribadi adalah berpengetahuan luas, itu maka ada rasa mental sedikit nervous, down, khawatir materi, teori yang saya sampaikan, atau kalimat yang saya sampaikan tuh ada yang salah, yang mungkin mereka tuh pasti bijak memaknainya, pasti dimaklumi, tapi kan saya sedikit malu, ternyata teori saya ada yang salah gitu. Jadi sebenarnya di nervous itu Kak, di nervous itu benar. Nah, untuk ngatasi sikap saya nervous, ada teman-teman yang nervousnya itu kelihatan kalau misalnya lagi berbicara gitu pakai mic, pakai megang mic, itu kan agak sedikit getar. Nah, itu saya pegangnya tangan dua gini caranya. itu kenapa saya pakai contoh itu, karena itu pengalaman saya. Jadi kalau saya udah grogi itu sudah pegang gini aja dua. Kayak gitu. Untuk tips buat teman-teman gimana nih Kak? Mungkin ada saran, ada tips bagi teman-teman gimana Kak? Teman-teman yang mau ngapain nih? Untuk public speaking. Oh, teman-teman kalau misalnya mau ke public speaking, pertama kalian itu pastikan kebutuhannya apa public speaking. Misalnya untuk presentasi, untuk bekerja, atau untuk berpidato, berorasi, menjadi orator. Itu nanti kalian siapkan dulu kebutuhan kalian apa. Kemudian yang kedua adalah yang harus menguasai topik. Jadi misalnya kebutuhan kalian adalah orasi, misalnya orasi mengenai apa, mengenai harga BBM nih, katanya naik 2000-an ya kalau nggak salah ya, saya nggak terlalu nyimak sih. Nah, ya itu pokoknya kalian harus topiknya kuasai. Yang pertama adalah kuasai topik. Kemudian yang kedua, kuasai mental. Kalau mental kalian sudah naik, mau jalan ke depan aja sudah grogi gitu. Nah, itu hati-hati. Oh ya, kuasai topik, kemudian kuasai mental kalian, jangan sampai grogi. Dan yang ketiga, kalau kalian khawatir nanti nggak bisa jawab, kalian sebelum maju ke depan, kalian tuh siapkan beberapa pertanyaan yang mungkin biasanya orang-orang akan bertanya, dan kalian siapkan jawabannya. Seperti itu untuk para pemula ya di public speaking, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus mengetahui siapa yang akan mendengarkan celoteh kalian, bahasa kasarnya celoteh kalian. Nah, seperti itu. Kalimat yang kalian sampaikan kepada siapa? Kalau misalnya audiensnya anak TK, ya kalian tidak usah sampai bahasanya yang tingkat tinggi untuk para dosen. Kalau audiensnya itu para pekerja, para pegawai, maka bedakan dengan bahasa kalau audiensnya untuk para pelajar. Jadi pelajar beda, pekerja beda, buruh
beda cara kita menyampaikan sesuai kebutuhan para audiens. Sehingga mereka tidak akan bosan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Maksud dan tujuan kita bisa tersampaikan dengan baik. Seperti Iya. itu. Ya, Kak, bagus. Terima kasih. Mungkin ada kesimpulan dari Kak Nadia? Kesimpulannya adalah kalian mau menghindari dari istilahnya public speaking tanpa kalian sadari. Kalian live di Instagram dan kalian tampil bersuara, itu sudah bagian dari public speaking. Kalian tampil di TikTok, kalian bersuara karena TikTok, Instagram, semua jenis social media yang itu bersifat publik, yang bisa diakses semua orang termasuk YouTube, itu juga bagian dari public speaking. Mau nggak mau, kalian pasti akan tersentuh dengan public speaking. Sehingga kesimpulannya adalah public speaking bagian dari kehidupan dan kita harus mengetahui setidaknya dasar dari public speaking yang akan berguna untuk kebutuhan kita nanti. Seperti itu. Oke, baik. Dan asyik loh sebenarnya. Iya. Mungkin Kak Nadia mau pesan-pesan untuk bisa belajar ke Kak Nadia, bisa mungkin silakan Kak Nadia. Belajar public speaking. Nanti kan di eventnya di sini di RYTI Forum Community, ya kan Kak Ari Rizky? Ya, jadi betul, gini Kak. teman-teman, Ya, betul. Kak Ari Rizky ini adalah founder dari RYTI Forum Community, di mana nanti dari organisasinya Kak Ari Rizky yang akan mewadahi program training of public speaking untuk para Indonesian youths. Seperti itu. Oke. Ya harapannya sih bisa ngadakannya secara offline. Ya Iya, kan insya Allah, Kak, ya. harapannya. Biar gak bosen online terus. Ya nanti kita atur lah Kak. Mungkin Kak Nadia mungkin nanti ada ada kegiatan lain ya? Boleh. Nanti Kapan-kapan kasihan RYTI kita ngadakan meet up ya. Meet up-nya tapi nanti aja lah di WhatsApp aja, jangan di sini nih sosial media kan tadi saya iya, bilang. iya nggak enak nanti dengar nanti. Nanti nggak aja Kak. Ya, makasih banyak Ya. Kak Ari Rizky. Ya, Sudah, terima kasih teman-teman sudah. Ya. Terima kasih teman-teman Ya. juga dari Ya. Ari Rizky, dari saya juga. Ya. Sudah Terima mau kasih sempat teman-teman sudah tengok-tengok nih, meluangkan waktunya. lihat apa yang kami omongin di Instagram ini, dan kami minta maaf karena tadi terkendala jaringan internet. Ya, Iya, maklum lah. betul. Maklum apa ya, wifi-nya agak error, nyandet-nyandet. Maklum. Makasih banyak. Ya. Apalagi ini waktu Terima siang kasih ya, banyak istirahat. teman-teman semua. Dan kalau yang kayak kuliah, kayak kerja. Ya mungkin kita lanjut di next event lagi Kak ya. Oke, insyaallah. Ya. Thank you so much. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat siang teman-teman Semoga semua. Allah Selamat memberkahi siang kita Kak semua. Nadia. Sampai jumpa di next Amin, time. amin. Ya, selamat siang, salam sehat, selamat siang. Bye-bye. Ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh.